Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Tamirato, Program Studi Pendidikan Fisika Semester 6. Di sini saya mau mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Fisika pada Model Pembelajaran Inkueri Terbimbing Siswa Kelas 11 IPA Semester Genap Tahun Pelajaran 2017-2018 SMA Negeri 1 Wewewa Selatan. Adapun yang tercantum dalam proposal saya, yang pertama ada pendahuluan, kedua kajian pustaka, yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama latar belakang. Pendidikan merupakan perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya dan pelatihan. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pembelajaran merupakan hal penting dalam dunia pendidikan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidikan dan sumber belajar lainnya. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang diupayakan agar peserta didik dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk mencapai perubahan tingkah laku yang diharapkan. Belajar merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman, perubahan etika seseorang yang telah belajar. Perubahan tingkah laku yang didapatkan ketika seseorang telah belajar. Nah, adapun perubahan tingkah laku yang dimaksud yaitu mencakup perubahan pengetahuan dan keterampilan maupun nilai dan juga sikap. Ketika seseorang mau melakukan proses belajar, maka akan ada hasil yang diperoleh, yaitu berupa hasil belajar. Belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, hasil belajar merupakan suatu predikat yang diperoleh siswa yang merupakan hasil dari suatu interaksi antara guru dengan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Faktor yang menyebabkan keberhasilan seseorang dalam belajar, yaitu salah satu faktor tersebut, seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu berupa faktor minat belajar. Minat yang ada dalam diri siswa dapat disebut sebagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar, karena dengan minat itulah seorang siswa akan berusaha mencapai tujuan yang diinginkan. Model pembelajaran inkueri terbimbing adalah model pembelajaran yang didesain agar subjek belajar ikut mengalami ataupun melakukan sendiri setiap hal yang dipelajarinya. Dengan kata lain, bukan sekedar mendapatkan informasi dari guru. Dalam mengimplementasikan keberhasilan yang didukung, hal ini dikarenakan dalam setiap tahap siswa terlibat aktif di dalamnya. Banyak hasil penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar pada model pembelajaran inkueri terbimbing. Salah satu di antara hasil penelitian tersebut yakni penelitian yang dilakukan bahwa memberikan minat belajar pemberian pengaruh terhadap hasil belajar IPA pada model pembelajaran inkueri terbimbing. Berdasarkan pengamatan dan pemahaman materi fluidostatis merupakan salah satu prinsip kerjanya banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat cocok ketika mempelajari materi fluidostatis berdasarkan pengalaman langsung, yakni menggunakan model inkueri terbimbing. Karena hal ini berarti siswa mampu mengeksplorasikan kemampuannya berdasarkan pengetahuan awal yang memang telah dimilikinya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dibuatlah rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar fisika pada model pembelajaran inkueri terbimbing. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar fisika pada model pembelajaran inkueri terbimbing. D. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu yang pertama, dapat digunakan sebagai masukan bagi guru fisika dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk menarik minat siswa sehingga meningkatkan hasil belajarnya. Yang kedua, dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Wejewa Selatan dengan memperhatikan minat siswa. F. Definisi operasional. Model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran yang berperan penting dalam membangun paradigma pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa. Hasil belajar. Hasil belajar dalam penelitian ini berupa nilai yang diperoleh setelah pembelajaran materi IPA dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Berikut ada tinjauan pustaka. A. Kerangka teoritis. 1. Minat. Untuk dapat mengetahui keberhasilan proses suatu kegiatan belajar, seluruh faktor yang berhubungan dengan guru dan juga siswa harus diperhatikan. Mulai dari perilaku guru dalam mengajar sampai dengan tingkah laku siswa sebagai timbal balik hasil sebuah pengajaran. Tingkah laku siswa ketika mengikuti proses belajar mengajar dapat mengidentifikasi ketertarikan siswa terhadap hasil belajar itu, atau sebaliknya, siswa merasa tidak tertarik dengan pelajaran. Ketertarikan siswa inilah yang merupakan salah satu tanda-tanda minat. Minat adalah sebuah keadaan dalam diri yang membuat seseorang secara sukarela mau memperhatikan atau mau melakukan hal yang diminatinya secara berkelanjutan. Menurut Slameto pada tahun 2010 pada halaman 57 mengemukakan bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diamati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat ini selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan. Berdasarkan beberapa definisi minat yang diperolehkan para ahli di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa minat adalah kondisi atau keadaan jiwa seseorang yang merasa senang untuk terus mengikuti serangkaian kegiatan atau objek yang disukainya secara sukarela atau tanpa paksaan, yang pada akhirnya minat akan mempengaruhi suatu pencapaian atau hasil belajar. 2. Hasil belajar. Selain menjalani serangkaian aktivitas belajar dalam waktu yang ditentukan, maka siswa akan dapat suatu predikat yang dinamakan hasil belajar. 3. Inquiry terbimbing. Pembelajaran inquiry adalah proses pembelajaran yang terjadi secara alamiah yang dalam prosesnya pendidik membimbing siswa untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang disajikan secara ilmiah. Menurut Andik pada tahun 2012 pada halaman buku 133, ia menyatakan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat digunakan model inquiry terbimbing yang dapat melibatkan siswa untuk memecahkan masalah secara langsung, sehingga diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis untuk menemukan penyelesaian dari setiap permasalahan yang ada berdasarkan pengetahuan yang siswa dapatkan sendiri. Menurut Narni, Yoman, dan Wayan pada tahun 2013 pada halaman buku yang keempat menyatakan bahwa kelebihan model inquiry terbimbing adalah guru mampu membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Guru mempunyai peran aktif menentukan permasalahan dan tahap-tahap pemecahannya. 4. Pembelajaran fluidostatis menggunakan model inquiry terbimbing. Berdasarkan kajian pustaka serta dengan meninjaukan pendapat-pendapat yang telah ditemukan para ahli di atas berkait dengan langkah-langkah atau tahap model pembelajaran inquiry terbimbing, maka dapat dirumuskan skenario pembelajaran fisika fluidostatis yang meliputi materi tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, yaitu sebagai berikut, yaitu orientasi, perumusan masalah, perumusan hipotesis, merancangkan percobaan, melakukan percobaan, pengumpulan data, menganalisis data, membuat kesimpulan. B. Kerangka berpikir. Minat setiap siswa terhadap suatu belajar adalah
berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Adapun perbedaan inilah yang menyebab adanya perbedaan hasil belajar. Artinya, dalam hal ini minat dalam diri siswa harus ada dan ditumbuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan belajar. Mengingat bahwa ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi minat belajar, siswa dengan meninjau faktor perasaan senang, memperhatikan kesadaran dan rasa ingin tahu. Maka salah satu langkah yang tepat untuk menumbuhkan minat siswa ialah melakukan peran seorang guru. C. Anggapan dasar. Anggapan dasar penelitian berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir, yaitu yang pertama, setiap sampel memperoleh materi yang sama, yaitu berdasarkan kurikulum 2013. Yang kedua, faktor-faktor di luar penelitian diabaikan. D. Hipotesis penelitian. Pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada model pembelajaran inkueri terbimbing dapat diukur dengan cara melihat hasil uji efisien referensi. Berdasarkan tinjauan pustaka dengan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu terdapat minat belajar terhadap hasil belajar fisika pada model pembelajaran inkueri terbimbing. Yang berikut metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas karena masalah yang terjadi di dalam kelas dan juga untuk mencapai hasil yang baik dan meningkatkan proses pembelajaran siswa dalam kelas. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jawa Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 20 Maret 2017. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Jawa Selatan. D. Skenario tindakan. Tahap-tahap dalam melakukan tindakan. 1. Perencanaan. Perencanaan ditetapkan untuk menemukan jawaban berupa rumusan masalah. Umumnya dimulai dengan penetapan berbagai alternatif tindakan yang terbaik dan dapat dilakukan oleh guru dan menentukan cara yang tepat untuk memperbaiki proses pembelajaran dan indikator-indikator keberhasilan. 2. Pelaksanaan. Pada tahap ini, rancangan atau strategi dan skenario pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan ini dan kegiatan penutup diterapkan. 3. Observasi. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahap ini diperlukan dengan menggunakan lembar observasi. 4. Evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui tes yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang diberikan yang telah diajarkan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang diberikan dan ketuntasan belajar siswa setelah melakukan tindakan. 5. Refleksi. Pada tahap ini data hasil pelaksanaan dan pengamatan analisis untuk mengetahui apakah model pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau tidak. E. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik analisis kuantitatif. Instrumen penelitian yaitu lembar aktivitas siswa, lembar observasi guru, dan perangkat tes awal dan tes akhir untuk siklus 1 dan siklus 2. Instrumen pengumpulan data yaitu lembar pengamatan dan tes hasil belajar. F. Kriteria keberhasilan tindakan. Sebagai kriteria keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah minimal 75% siswa mengalami ketuntasan belajar secara klasikal. Penelitian ini dikatakan berhasil jika dari 20 orang siswa minimal 15 orang siswa mencapai nilai KKM yaitu 75. G. Teknik analisis data. Pengelolaan data untuk penelitian ini menggunakan data kuantitatif untuk hasil pengamatan dan data kualitatif untuk nilai tes siswa pada siklus 1 dan siklus 2. Data penilaian tes hasil belajar siswa dari setiap awal dan akhir siklus berupa skor yang dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai siswa. Kedua, menghitung banyaknya siswa yang tuntas belajar, di mana siswa dikatakan tuntas jika memperoleh nilai 75%. Sekian dan terima kasih.